Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini puji kebenaran firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Puji Tuhan saudara, saat pagi hari ini kita akan belajar dari sosok Priscilla dan Aquila, pasang suami istri yang tidak terlalu terkenal ya, namun kehidupan mereka memiliki dampak yang luar biasa, baik itu untuk pelayanan Paulus maupun jemaat-jemaat yang mereka layani. Priscilla dan Aquila adalah sepasang suami istri yang dikatakan berasal dari Italia ya. Namun ketika Kaisar Claudius mengeluarkan suatu perintah bahwa semua orang Yahudi harus keluar meninggalkan Roma, maka mereka pindah ke Korintus. Saudara, sebagai perpindahan yang tidak direncanakan, otomatis mereka akan kehilangan banyak hal. Mungkin pekerjaan mereka, ya, kedudukan mereka, jabatan mereka. Di tempat baru, mereka merintis suatu usaha yang baru, yaitu sebagai tukang tenda. Sangat sederhana kehidupan mereka. Namun kalau kita melihat kesederhanaan mereka berdampak luar biasa bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Yang pertama yang akan kita lihat adalah bagaimana seorang Priscilla dan Aquila dikatakan mereka menolong Paulus, bahkan menampung Paulus di rumah mereka. Bahkan Paulus sendiri katakan mereka mempertaruhkan nyawa untuk menolong Paulus. Kita akan sama-sama lihat dalam Roma pasal 16 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ayat yang kelima, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Saudara yang berkati Tuhan, Priscilla dan Aquila di tempat yang baru dengan segala kesederhanaan, mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap setia ya. Yang pertama, Paulus sendiri yang bersaksi bahwa mereka mempertaruhkan nyawa untuk menolong Paulus. Tidak hanya Paulus sebagai seorang rasul, sebagai orang hamba Tuhan yang mereka tolong, namun dikatakan juga Priscilla dan Aquila membuka rumah mereka untuk menjadi tempat ibadah. Ya, itu sebabnya Paulus menyampaikan salam, dikatakan dalam Roma pasal 16 ayat yang kelima bagian A, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Saudara, Priscilla dan Aquila bukan hanya membuka hati mereka untuk melayani Tuhan, bukan hanya membuka rumah mereka untuk Paulus, namun mereka juga membuka hati untuk jemaat-jemaat Tuhan, membuka rumah mereka untuk jemaat-jemaat Tuhan. Dengan kata lain, mereka menjadikan rumah mereka sebagai tempat pelayanan. Ya, Priscilla dan Aquila sangat berdampak untuk pelayanan pekerjaan akan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita mau lihat daripada kehidupan sepasang suami istri ini dalam pelayanan akan Tuhan ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-26, di sana diceritakan mereka bertemu dengan seorang pemuda bernama Apolos ya. Apolos ini memiliki jiwa muda dan memiliki semangat yang berapi-api untuk menyampaikan kebenaran. Namun Apolos belum memahami kebenaran itu sepenuhnya. Priscilla dan Aquila ketika melihat hal ini ya, mereka tidak menegur Apolos di tempat umum, mereka tidak merendahkan atau mempermalukan Apolos pada saat itu, namun dengan kasihnya mereka membawa Apolos ke rumah dan di sana mereka mengajar tentang kebenaran dengan teliti. Saudara berkati Tuhan, ini menunjukkan bahwa Priscilla dan Aquila sepasang suami istri yang mengajar dengan kasih. Ketika mereka melihat saudara seiman mereka melakukan kesalahan, mereka tidak menghakimi, mereka tidak mempermalukan atau merendahkan, namun mereka menegur dengan kasih, dibawa dan diajar yang benar. Saudara berkata Tuhan, dari kedua hal ini ya, apa yang Priscilla, Aquila yang dapat kita pelajari saat pagi hari ini adalah untuk berdampak bagi pelayanan, untuk berdampak bagi orang lain, tidak selalu memerlukan panggung yang megah. Namun kasih kita
ketaatan kita, kecintaan kita akan Tuhan, itu akan membawa kita untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Priscilla dan Aquila bukanlah orang istimewa, bukanlah orang besar, bukanlah orang yang berpengaruh, namun kehidupan mereka berdampak untuk Paulus, untuk jemaat-jemaat yang ada di tempat itu, ya, dan juga berdampak untuk kehidupan Apolos, seorang pelayan Tuhan yang muda. Saat pagi hari ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kita untuk hidup kita dapat berdampak, tidak harus ada di panggung yang besar. Tapi ketika kita setia dan tekun mengikut Tuhan, maka akan ada hal-hal baik yang keluar dari kehidupan kita. Ada hal-hal baik yang keluar dari perkataan kita. Akan ada hal-hal baik yang keluar dari kepribadian kita untuk memberkati setiap orang-orang di sekitar kita. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Puji Tuhan, biar ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan kembali mengingatkan kepada kami, biarlah jadikan kami orang-orang yang berbelas kasihan, orang-orang yang senantiasa setia dan bertekun mencari Engkau, sampai Tuhan boleh memakai hidup kami untuk memberkati banyak orang, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dalamnya. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar penyertaan dan pimpinan daripada Allah jadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.